Voice of Indonesia. Voice of Indonesia masih bersama saya Enggar Saraswati dan pendengar sosok Wewe Wita. Ini bukan nama yang asing ya di dunia pencak silat Indonesia, bahkan juga di kancah internasional nih. Atlet kelahiran Tangerang berhasil meraih medali emas di berbagai kejuaraan nasional dan juga internasional dan banyak sekali ya kejuaraannya sendiri, mulai dari Pekan Olahraga Nasional atau PON 2012 dan juga 2016, kemudian medali emas World Champion 2012 dan 2015. Kemudian medali emas SEA Games 2017, medali emas Asian Games 2018 waktu di Indonesia, dan juga medali emas Belgium Open 2018. Nah, sebenarnya gimana ya kisah perjalanan atlet yang terlahir dengan nama asli Yo Chue, yang artinya nomor 1, jatuh cinta nih sama sampai menjadi juara dunia juga ya. Lalu gimana sih ceritanya sampai menjalani latihannya sehari-hari sekaligus juga menjalankan ibadah puasa juga nih karena sekarang merupakan momentum bulan Ramadan ya. Dan pendengar saat ini telah terhubung secara daring melalui sambungan Zoom. Dan selamat siang Mbak Wewe Wita. Selamat siang, Mbak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, kabarnya baik. Alhamdulillah, puasa ya Mbak ya? Insya Allah, Mbak, puasa. Oke, biasanya dipanggil Mbak Wewe ya? Iya, panggilannya Wewe. Oke, Mbak Wewe, gimana nih ceritanya sampai tertarik di dunia olahraga bahkan dari bangku sekolah ya, sudah banyak kegiatan ekstrakurikulernya ini diisi sama semua kegiatannya nih olahraga gitu ya, dari mulai renang, atletik, basket, sampai ke pencaksilat ini. Gimana nih ceritanya waktu itu sampai emang tertariknya dari awal dari diri sendiri atau emang karena sempat dulu waktu kecil suka nonton pertandingan atau gimana nih? Oke, jadi sebenarnya memang benar kalau saya itu sejak kecil suka sekali olahraga ya, Mbak. Dan di sekolahan itu banyak sekali ekskul olahraga yang saya ikuti. Awal mula saya tertarik dengan pencak silat ketika ada ekskul pencak silat di sekolah, lalu saya mendaftarkan diri untuk mengikuti pencak silat tersebut. Dan tiba-tiba saya langsung diikut sertakan dalam suatu pertandingan oleh guru saya. Jadi saya mengikuti pertandingan, lalu pada saat itu saya bisa meraih medali emas dan juga predikat pesilat terbaik dan diapresiasi oleh sekolah. Nah, di situ saya bertekad saya ingin sekali menjadi atlet pencak silat. Oke, dan untuk dari semua olahraga sebenarnya kan tadi sempat ikutin semua gitu ya. Sampai akhirnya tuh benar-benar jatuh cinta paling dalam kayaknya ke pencak silat nih ya. Iya, karena memang di cabang olahraga lain hanya sekedar hobi sebenarnya, dan saya mengikuti memang kadang-kadang mengikuti pertandingan juga, tapi tidak sesukses ketika saya mengikuti pencak silat. Jadi di situlah saya mulai akhirnya apa mungkin di sini ya passion saya kayaknya gitu. Akhirnya saya fokus untuk berlatih silat. Oke, padahal sebenarnya kalau bisa dibilang pencak silat ini bisa dibilang olahraga keras gitu ya, dan mungkin lebih identik sama laki-laki nih, tapi justru Mbak Wewe lebih tertarik dan memang merasa justru passionnya di sini gitu ya. Nah, Iya, waktu memang karena saya memang suka olahraga sih, Mbak. Jadi awalnya basicnya karena saya menyukai olahraga. Jadi apapun olahraganya, selama itu bentuknya adalah olahraga, saya akan menyukainya gitu. Oke, dan waktu itu gimana tuh reaksi orang tua dari Mbak Wewe sendiri? Awal saya pertama kali ikut silat sebenarnya orang tua terutama mama saya tuh kurang setuju ya, Mbak, karena perempuan itu harusnya kan lebih menjadi sosok perempuan lah, karena pencak silat itu kan keras menurut mama saya. Jadi mereka agak khawatir gitu. Tapi ketika saya pertama kali mengikuti kejuaraan dan saya berhasil meraih medali emas lalu membawa pulang trofi pesilat terbaik, di situ mungkin mereka akhirnya berpikir ya mungkin bakatnya di situ, jadi akhirnya sampai sekarang mereka selalu mensupport saya. Medali pertama dapatnya di usia berapa nih? Pada saat kelas 5 SD. Wow, luar biasa. Ya, Dan jadi itu pertama kali ikut silat itu saya belum pernah
latihan silat, Mbak. Jadi baru daftar tapi sudah didaftarkan pertandingan. Makanya saya berpikir apa mungkin memang ini bakat saya kali ya, karena sebelum belajar pun saya sudah bisa meraih medali emas pada saat itu. Oke, Tapi dengan basic sebelumnya saya pernah ikut karate juga. oke, tapi justru lebih ke pencak silatnya ya daripada karatenya. Ya, karena di karate itu pertandingannya ada batasan. Peraturannya itu tidak boleh memukul terlalu keras, menendang terlalu keras. Jadi ada batasan di peraturan pertandingan karate. Sedangkan di silat itu tidak ada kriteria batasan tenaga. Makanya saya lebih menyukai pencak silat. Oke, justru makanya semakin membuat orang tua terutama mama khawatir ya. Iya. Oke, ini dari tadi nih aku lihat di bagian belakang dari Mbak Wewe ini cukup banyak sekali nih medalinya serta juga ada piala juga nih. Mungkin yang paling memorable apa aja nih yang ada di belakang situ? Mungkin bisa ditunjukkan sekalian Mbak kalau tidak merepotkan. Oh, sebentar ya. Sebenarnya di belakang ini memang medali-medali saya selama saya menjadi atlet, tapi juga ini digabung dengan medali suami saya karena memang suami saya juga mantan atlet pencak silat. Yang paling berkesan bagi saya adalah yang jelas semuanya berkesan berkesan sih Mbak ya, karena yang namanya menjuarai suatu event itu pasti sangat membanggakan bagi saya. Tapi ada beberapa medali yang memang karena dia eventnya lebih tinggi, jadi itu sangat membanggakan bagi saya. Dan salah satunya juga ini mungkin ada trofi Piala Pesilat Terbaik di kejuaraan dunia. Saya benar-benar sangat bersyukur sekali pada saat itu. Selain saya menjadi juara dunia, saya juga mendapat predikat pesilat terbaik. Luar biasa, terbaik dunia, udah gitu perempuan pula ya. Pastinya bangga sekali akan diri sendiri dan juga sekaligus juga mengharumkan nama bangsa ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, tadi sempat disebutin juga banyak prestasi, bahkan tadi kita lihat sendiri ini di bagian belakang dari backgroundnya Mbak Wewe sekarang. Kalau pendengar Voice of Indonesia sekaligus menyaksikan ya untuk wawancara sekarang ini, Inspirasi Ramadan sekarang ini melalui aplikasi RRI Digital. Jadi bisa melihat langsung seperti apa background belakang dari Mbak Wewe sekarang. Nah itu sebanyak itu, walaupun juga mungkin tercampur juga ya sama prestasi dari suaminya Mbak Wewe, tapi cukup banyak juga pastinya ya di sebelah sana. Nah, di antara momen tersebut pastinya tidak didapat secara cuma-cuma dong ya untuk semua prestasi yang sudah didapatkan. Bagaimana sih kisah di balik mendapatkannya semua momen yang sekarang sudah didapatkan nih Mbak? Iya, memang untuk meraih medali emas itu juga tidak mudah, Mbak, karena sebagai atlet itu kita dituntut untuk latihan, dan latihan itu kita bukan hanya latihan sebulan 2 bulan saja, tapi kita membutuhkan proses yang sangat panjang, bahkan bisa bertahun-tahun, dan setiap hari itu kita latihannya dalam satu hari kita membutuhkan waktu 2 sampai 3 sesi latihan. Jadi di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari. Dan itu rutinitas yang terus-menerus dilakukan oleh para atlet sebelum menghadapi suatu pertandingan. Makanya memang luar biasa perjuangan kami dalam persiapan suatu pertandingan, karena ketika latihan juga mungkin sebagian teman-teman yang menonton, apalagi mereka atlet, tahu bagaimana program latihan sebagai seorang atlet itu capeknya luar biasa. Apalagi saya pribadi, saya dari kecil sudah mengikuti latihan pencak silat, dan mungkin bisa dikatakan sebagian hidup saya gunakan untuk latihan, Mbak. Karena zaman saya masih di sekolah, saya tuh tidak pernah merasakan yang namanya bisa jalan-jalan bersama teman-teman, bisa berlibur, ataupun menghabiskan bekal sekolah, uang saku dari orang tua untuk membeli sesuatu gitu. Karena memang selain saya
berlatih, saya juga sejak kecil sudah menjadi tulang punggung keluarga. Maka dari itu saya sangat bertekad sekali untuk bisa berhasil di pencak silat. Oke, kalau tadi kan mengingat waktu di awal orang tua sedikit kurang setuju gitu ya karena ada kekhawatiran di dalamnya. Tapi dengan adanya tadi pertama kali mencetak berhasil mendapatkan medali pertama sehingga mendukung. Nah, sampai sekarang ketika sudah sebagai atlet profesional bentuk dukungan seperti apa dari orang tua yang sampai sekarang nih menguatkan Mbak Wewe untuk terus berada di bidang ini? Sebenarnya yang menguatkan saya untuk selalu bertahan dalam situasi apapun di dalam proses latihan itu adalah ketika saya mengingat keluarga saya, karena memang pada saat itu orang tua saya itu mengalami uh, apa namanya ya, musibah. Papa saya mengalami musibah dalam segi perekonomian, dan memang perekonomian kita sedang terpuruk pada saat itu. Jadi ketika saya mengikuti pencak silat dan saya tahu bahwa ketika juara di suatu event itu bisa menghasilkan uh, apa, reward atau uang gitu, saya bertekad untuk bisa membahagiakan mereka gitu, mengangkat harkat martabat orang tua dan juga keluarga saya gitu. Itu yang membuat saya tetap bertahan sampai saat ini, maksudnya sampai kemarin, karena saya setelah melahirkan juga saya masih bertanding sampai kemarin, karena ya karena saya selalu mengingat ingin membahagiakan keluarga saya. Oke, dan tadi Mbak Wewe juga sempat sebutin kalau banyak ya yang harus dikorbankan juga mungkin ketika masa muda dan lain sebagainya. Kemudian juga soal latihannya sendiri. Satu hari ada 3 sesi latihan, pagi, siang, dan sore. Satu sesinya ini durasinya berapa lama ya? 2 jam, durasinya 2 jam. Tapi Oke, bahkan bisa kadang lebih jika dihitung dengan pemanasan dan pendinginan. oke, dan sepertinya akan terus bertambah ya kalau misalnya sudah mendekati waktu pertandingan? Ya, sebenarnya yang bertambah itu jam individualnya aja. Jadi kalau programnya biasanya kalau dari pelatih itu hanya 2 sampai 3 sesi latihan, tapi karena biasanya kita kalau menghadapi suatu pertandingan itu kita sudah mulai terfokus pada teknik individu masing-masing. Jadi dari diri kita sendiri kita berniat untuk menambah teknik yang memang itu adalah andalannya kita masing-masing. Oke, untuk jadwal latihan reguler saja sudah luar biasa menyita tenaga dan waktu juga ya. Nah, sekarang ini kan momennya sedang dalam bulan Ramadan. Kita juga sebagai muslim wajib untuk tetap menunaikan ibadah puasa, tapi juga sebagai atlet tentu harus menjalankan juga ya untuk pekerjaannya, termasuk dengan latihan ini yang juga sebagai bagian dari pekerjaan juga. Nah, apakah jadwal dari latihan dan ataupun apakah target-target jadi pencapaiannya mungkin menurun dengan adanya momen bulan Ramadan ini? Oh, justru tidak, Mbak ya, karena bagi kami bulan Ramadan itu sama seperti hari-hari lainnya. Hanya bedanya mungkin sebagian umat Muslim, sebagian atlet yang beragama Muslim pasti menunaikan ibadah puasa. Tapi untuk programnya sendiri tidak ada perubahan, programnya tetap sama, hanya kadang durasinya saja yang sedikit dikurangi, tapi intensitasnya tetap tinggi. Dan biasanya kalau misalkan pagi itu fisik, sore itu teknik, maksudnya kalau pagi itu fisik, sore itu teknik akan diubah jadi pagi itu teknik, sorenya fisik gitu. Oke, Jadi memang untuk proses latihan tetap sama. Oke, memang kan kalau dari dunia kesehatan juga menyebutkan sebaiknya jika sedang berpuasa untuk waktu olahraga tetap bisa atau boleh dilakukan tapi di jam dekat berbuka puasa ya. Makanya tadi untuk fisik lebih ke sore hari gitu ya.
Iya, karena memang kalau atlet, apalagi atlet, elit atlet itu programnya memang luar biasa capek, Mbak. Jadi, ketika latihan fisik itu kadang kita yang nggak puasa aja juga bener-bener capek banget dan sangat haus gitu. Makanya kenapa latihan fisik itu diubah ke sore hari mendekati buka puasa supaya ketika kita program selesai, eee, kita langsung bersihkan diri untuk bersiap-siap untuk buka puasa. Pernah nggak sih ada pertandingan di bulan Ramadan buat Mbak Wewe sendiri? Oh, kalau sejauh ini untuk pertandingan belum pernah di bulan Ramadan ya. Pasti selalu di bulan-bulan yang biasanya, yang maksudnya bukan pas bulan puasa gitu. Tapi ya kalau misalkan untuk proses latihannya, kita setiap tahun sering banget melalui latihan ketika puasa. Oke, tadi sempat tersebut juga sama Mbak Wewe sudah ada anak nih ya. Iya. Melviano bener ya? Kenapa? Namanya Melviano bener ya? Iya betul, namanya Melviano Ajiel Gimana Syakil. gimana Mbak Wewe, Melviano nanti ke depannya diperbolehkan juga kah untuk menjadi atlet profesional kalau dari Mbak Vianonya mau? Iya, kalau saya pribadi sebagai orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya ya Mbak. Apalagi saya mantan atlet pencak silat, jadi saya berharap anak saya bisa meneruskan bakat orang tuanya gitu. Tapi semua itu saya kembalikan lagi ke pilihan anaknya. Jika memang anaknya memilih pencak silat, akan saya support. Tapi kalaupun tidak, selagi itu positif akan saya support juga. Karena bagi saya kesuksesan itu terbentuk dari tekad dan kemauan yang tinggi di dalam individu masing-masing, bukan ditentukan oleh orang lain. Seperti dari pengalaman dan juga awal mula karir Mbak Wewe sendiri ya. Iya. Oke Mbak Wewe, harapannya gimana nih terkait dengan Mbak Wewe sebagai atlet pencak silat ke depannya nanti mau seperti apa, baik untuk pribadi dan juga mungkin untuk dunia pencak silat Indonesia? Yang pasti harapan saya semoga pencak silat semakin mendunia, semakin berprestasi, dan semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia karena pencak silat ini kan budaya pencak silat Indonesia, budaya Indonesia yang harus dilestarikan ya. Maka dari itu saya berharap masyarakat Indonesia semakin cinta dengan pencak silat dan untuk pencak silatnya sendiri semoga di event pertandingan bisa dipertandingkan di Olimpiade. Itu sih harapan saya. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Wewe Wita atas waktunya. Kita bisa berbincang nih di dalam Inspirasi Ramadan kali ini dan juga mudah-mudahan ini kisahnya bisa menginspirasi juga ya untuk pendengar Voice of Indonesia yang mendengarkan Inspirasi Ramadan kali ini. Dan Mbak Wewe Wita, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses terus ya. Iya, terima kasih juga Mbak. Oke, pendengar Voice of Indonesia, untuk tadi kisah dari seorang atlet yang juga dimana tentunya pasti banyak yang harus dilakukan dan tidak hanya rutinitas sehari-hari saja yang seperti biasa dilakukan oleh pekerja kantoran pada umumnya, karena ini melibatkan tenaga dan juga pikiran, fokus, konsentrasi. Ini fisik pastinya harus terjaga dengan baik juga selama bulan Ramadan. Semua benar-benar harus dijaga, tapi juga tetap harus menunaikan ibadah puasa sebagaimana kewajibannya seorang muslim. Dan pendengar, semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua bahwa untuk bulan Ramadan kegiatan yang seharusnya harus kita lakukan ini tidak menjadi halangan. Sampai jumpa lagi di Inspirasi Ramadan berikutnya. Selama bulan Ramadan, Voice of Indonesia masih akan terus menghadirkan Inspirasi Ramadan. Jadi pastikan untuk saksikan terus Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.